Shalom, perkenalkan saya Tia Metamfanuan, dosen program studi manajemen Universitas Victory Sorong. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah bidang pendidikan agama Kristen. Saya akan menjelaskan teknik mengajar saya yang biasanya saya lakukan menggunakan metode PAKEM, di mana dalam menggunakan metode PAKEM, mahasiswa diharuskan untuk aktif dan kreatif dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, dan menyampaikan pertanyaan. Dengan demikian, proses pembelajaran akan berlangsung secara efektif dan pastinya menyenangkan. Maka proses pembelajaran yang akan berlangsung akan memotivasi mahasiswa, bahkan menambah minat belajar mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Selain melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka, saya juga melaksanakan proses pembelajaran secara daring menggunakan Zoom, Google Meet, dan WhatsApp. Deskripsi mata kuliah yaitu pendidikan agama merupakan salah satu upaya strategi mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan potensi-potensi mahasiswa untuk menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Artinya, pendidikan agama adalah bagian integral tercapainya tujuan pendidikan nasional. Mata kuliah pendidikan agama Kristen memberikan wawasan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kepribadian yang utuh dan tangguh berdasarkan pada kebenaran Alkitab dalam kehidupan bersama. Nah, materi kuliah pendidikan agama Kristen mencakup 9 materi kajian. Di antaranya Tuhan Yang Maha Esa, manusia, masyarakat, moral, budaya, iptek, kurikulum, politik, dan kerukunan antar umat beragama. Pencapaian pembelajaran mata kuliah pendidikan agama yaitu mahasiswa diharuskan mampu memahami hakikat dirinya selaku ciptaan Tuhan dan menjelaskan ajaran Kristen yang benar, memiliki sikap hidup taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Kristen dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, memiliki karakter Kristiani dan siap menjadi bagian dari masyarakat postmodern serta dapat mengimplementasikan dalam kehidupan, memiliki sikap demokratis dan memahami wacana politik dalam perspektif teologi Kristen, mampu menjadikan firman Tuhan sebagai landasan berpikir, berkata, dan berperilaku, memiliki kesadaran moral dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, mampu memahami konsep iptek dalam Kristen, dan mampu mengintegrasikan iman, ilmu, dan berperilaku, serta memiliki sikap tanggung jawab sebagai ilmuwan. Berikut skema penilaian saya. Biasanya dalam pertemuan pertama, saya melakukan kontrak kuliah. Selain saya menyampaikan proses pembelajaran, topik-topik yang akan dibahas pada satu semester, saya juga menyampaikan skema penilaian. Tujuannya agar mahasiswa dari awal sudah mengetahui, dan dalam proses pembelajaran akan memotivasi mereka untuk lebih giat lagi dalam mengikuti proses pembelajaran. Berikut saya akan menunjukkan proses pembelajaran secara tatap muka bersama mahasiswa dengan topik pembahasan Tuhan. Kompetensi dasar yang harus dicapai mahasiswa pada pembahasan
ini adalah mahasiswa mampu menghayati makna kepercayaan kepada Tuhan dalam praktek kehidupan sehari-hari, dalam relasi dengan Tuhan, sesama, dan tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan alam semesta. Topik kita tentang Tuhan. Dan kalau bicara tentang Tuhan berarti di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama itu dikenal dengan sebutan Allah. Nah, kalau bicara tentang Allah berarti kita akan berbicara menyangkut Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penyelamat, dan Allah sebagai pembaru yang kita kenal dengan sebutan Roh Kudus. Nah, teman-teman, sebelum kita mengkaji tentang 3 hal tadi yang kita sampaikan, yaitu Allah adalah pencipta, penyelamat, dan pembaru yang kita kenal dengan Roh Kudus, sebelumnya kita akan bahas tentang agama dan kepercayaan kepada Allah. Nah, teman-teman, bicara terkait dengan agama manapun selalu berkaitan dengan Allah, betul? Dan untuk penyebutan tentang Allah atau Tuhan itu dalam agama berbeda-beda. Nah, yang satu yang harus kita sadari bahwa dengan penyebutan agama yang berbeda-beda, tetapi sebagai manusia kita menyadari bahwa ada suatu kuadrat atau kuasa itu lebih besar dari kuasa yang ada di muka bumi ini. Yang itu kita percayai, Ia yang mempunyai kuasa itu yaitu Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, ada 2 pertanyaan yang perlu kita jawab di saat ini, yaitu yang pertama, untuk apa kita hidup? Ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Ya, silakan Febri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, Ya. pertama kita untuk hidup yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, melaksanakan perintah Tuhan. Dan yang ketiga, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terima kasih. Demikian dari saya. Ya, terima kasih Febri untuk jawabannya. Ada yang mau menambah dari jawaban Febri? Tidak ada. Ya, teman-teman, yang satu yang harus kita ketahui bahwa tujuan pertama Tuhan menciptakan kita yaitu untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan mampu melakukan semua hal. Menciptakan kita dengan berfirman, jadilah ini dan jadilah itu. Ya, tetapi satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan adalah Ia memuji dirinya sendiri. Untuk itu Tuhan menciptakan kita manusia. Tujuan yang paling pertama adalah untuk kita manusia memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kita. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua yang perlu kita renungkan, yaitu yang kedua, bagaimana sesudah kematian? Wah, ini luar biasa ya. Pertanyaan yang kalau kita jawab juga was-was kita. Tapi harus kita diskusikan bersama pada saat ini. Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya. Ketika kita hidup di dunia ini, kita harus melakukan kebaikan kepada orang lain. Dan menurut kepercayaan saya dalam kitab suci Al-Quran, kita harus menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya agar kita bisa masuk ke dalam surga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Dan saya yakin bahwa semua agama pun demikian ya. Karena tertera di dalam kitab suci semua agama bahwa ketika kita akan masuk ke dalam kerajaan surga atau kehidupan sesudah kematian itu, bahwa kita akan dua kehidupan di dalam neraka dan kehidupan di dalam kerajaan surga yang disediakan Tuhan. Ketika kita akan yakin dengan diri kita bahwa nantinya kita akan mewarisi atau masuk dalam kerajaan surga itu, yaitu kita harus melakukan semua yang sudah ada tertulis di dalam kitab suci kita. Yang sudah pastinya adalah memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita, terkait dengan perkataan kita, sikap kita kepada sesama kita, dan juga bagaimana kita sebagai manusia membangun hubungan yang erat dengan Tuhan lewat ibadah kita. Dan bukan itu saja membangun hubungan yang erat lewat ibadah kita, teman-teman, tetapi
sebagai Tuhan yang telah menciptakan kita dan melalui Dialah kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, sekali lagi Ibu tekankan bahwa kita punya satu Tuhan, tetapi penyebutan untuk Tuhan itu dengan penyebutan yang berbeda-beda di setiap agama. Bisa? Bisa. Ya. Selanjutnya teman-teman, bagaimana kita mengenal Allah? Ada yang sudah lihat Allah? Bagaimana cara kita manusia atau kita meyakini diri kita sendiri bahwa ini Allah yang saya sembah, ini melalui Allah saya akan memperoleh kehidupan kekal, yaitu ada bersama dalam kerajaan sorga. Bagaimana caranya? Di sini ada dua penyataan atau Tuhan menempatkan dirinya dalam dua hal, yaitu yang pertama pernyataan umum dan pernyataan khusus. Pernyataan umum, Allah atau Tuhan menyatakan dirinya lewat ciptaan Tuhan, termasuk teman-teman dan ibu. Kita ada teman-teman dan ibu bisa bernafas kuat, sehat, bisa berkumpul di ruangan ini, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Atau di antara teman-teman ada yang tidak percaya bahwa Tuhan itu tidak ada? Oh, saya kuat, saya sehat sampai sekarang ini saya bisa bernafas, itu karena saya banyak minum obat, vitamin dan sebagainya. Ada? Kita hidup sampai sekarang ini, agama manapun mengajarkan demikian ya. Kita ada karena Tuhan yang memberikan nafas ya secara gratis kepada kita, memberikan kesehatan secara gratis kepada kita. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Dengan demikian kita mengenal ya. Dan juga teman-teman, bukan saja yang kita alami kesehatan, kekuatan, bahkan nafas yang kita masih nikmati, sehingga kita masih menikmati kehidupan sampai detik ini, teman-teman dan ibu bisa ada di ruangan ini. Tetapi dengan melihat keindahan alam ini, itu juga menunjukkan bahwa Tuhan itu benar-benar ada, dan Ialah yang menciptakan segala yang kita lihat begitu indah. Lalu yang kedua, pernyataan khusus. Minta maaf untuk teman-teman yang Muslim, tetapi di dalam ajaran Kristen dikatakan bahwa untuk mengenal Allah itu dia berinkarnasi menjadi Yesus Kristus. Tidak perlu kita menanyakan bahwa bagaimana caranya ia berinkarnasi menjadi Yesus Kristus, tetapi lewat kelahirannya sampai dia kecil menjadi dewasa dan akhirnya dia mengorbankan dirinya untuk menebus segala dosa manusia, membuktikan bahwa ia ada dan hidup. Dan lewat penyalibannya itulah teman-teman dan ibu semua manusia memperoleh keselamatan. Ya teman-teman, kita ke subbab yang pertama, yaitu Allah sebagai pencipta, sang pencipta. Nah teman-teman, di dalam Alkitab bahkan kitab-kitab agama lain itu juga ya, sudah menjelaskan bahwa di balik semua ciptaan Tuhan, bahkan teman-teman ya, kita manusia itu ada yang menciptakan, yaitu kita kenal dengan nama Tuhan. Dia yang menciptakan segala isi bumi ini, termasuk teman-teman dan saya. Kita bisa melihat bahwa begitu indah ciptaan Tuhan ya, begitu indah semua itu diciptakan Tuhan. Dan pada masa penciptaan itu Tuhan menciptakan semua ya, berpasang-pasangan. Dan dengan inisiatif Tuhan sendiri, Ia mulai menciptakan manusia dari tanah liat. Dia membentuk manusia dari tanah liat, dia membentuk tanah itu menyerupai manusia, dan satu hembusan nafas dia berikan kepada manusia. Jadilah manusia. Luar biasa kan? Luar biasa. Lalu apa yang membuat kita sampai tidak yakin bahwa Allah itu yang menciptakan kita? Ada di sini yang tidak percaya bahwa Allah itu yang menciptakan semua isi bumi ini termasuk manusia. Ada? Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ibu, saya pernah baca di internet teori tentang revolusi, bahwa semua yang ada di muka bumi ini bertumbuh dan berkembang dalam waktu yang lama. Sedangkan menurut ajaran agama kita bahwa kita semua termasuk manusia itu diciptakan oleh Tuhan.
Bagaimana menurut pendapat Ibu? Saya kurang paham di situ. Terima kasih. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang bisa untuk menjelaskan kepada teman kita? Pertanyaannya bahwa itu lagi ya, pertanyaannya bahwa dia pernah membaca dan mungkin teman-teman juga membaca ya, bahwa ada satu teori revolusi. Teori itu diungkapkan oleh Darwin. Ya, menurut Darwin bahwa semua yang ada di muka bumi ini ya, hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk kita manusia itu tidak ada yang menciptakan. Kita ada dan kita berkembang, bertumbuh, tumbuh-tumbuhan, bahkan hewan itu bertumbuh dari kecil sampai besar dalam kurun waktu yang sangat panjang, memakan waktu tahun bertahun-tahun. Dan dia mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Benar teman-teman, kita berasal dari kera? Ya. Bisa dipastikan bahwa teori revolusi yang disampaikan oleh Darwin itu salah. Kenapa salah teman-teman? Kita bisa lihat pertumbuhan kera dari lahir sampai dewasa dia tetap kera, tidak pernah berubah. Itu membuktikan bahwa yang diteliti dan dibuat dalam satu teori itu salah, ya, bahwa manusia itu berasal dari kera. Kita itu diciptakan oleh Tuhan dari tanah liat, dan itu sudah disampaikan, lagi-lagi Ibu sampaikan bahwa itu sudah dituliskan di dalam kitab suci kita, bahwa kita bukan ada secara alami, tetapi kita diciptakan oleh Tuhan. Dengan demikian teman-teman, mari kita lebih mempercayai kitab suci kita. Karena di dalam kitab suci kita itu menjelaskan hal-hal yang benar adanya. Bisa? Bisa. Nah, jadi teman-teman, dengan perkembangan teknologi yang ada, boleh kita membaca. Tetapi ketika hikmat yang diberikan oleh Tuhan, mari kita memilah. Karena ketika kita banyak membaca dan tidak sesuai dengan ajaran kita, berarti yang kita pahami itu, lalu kita jadikan itu satu kebenaran, berarti akan mempengaruhi iman kita. Kalau mempengaruhi iman kita, berarti kita sudah kurang mempercayai kuasa Tuhan, tidak mempercayai Dia yang telah menciptakan kita. Bisa? Bisa. Ya. Jadi teman-teman, jangan pernah ragu, karena Ia Allah yang telah menciptakan teman-teman dan saya. Untuk itu, sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita harus betul-betul menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, mempercayai Dia yang mampu berdaulat dan mampu untuk memimpin hidup kita ke depan, bergantung sepenuhnya dan berharap bahwa Ia adalah Tuhan yang berkuasa, yang mampu menyediakan masa depan yang baik untuk kita. Ia saja yang mampu menciptakan kita yang tadi-tadinya tidak ada, kan? Yang tadi-tadinya bumi ini tidak ada. Dia mampu untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Untuk itu, apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk menyediakan masa depan yang baik untuk kita? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, kan? Untuk itu percaya bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan kita dan segala isi bumi ini. Yang berikutnya teman-teman, di sini ya, di sini teman-teman bisa melihat di sini ada sifat-sifat Allah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Allah itu maha tinggi. Pemerintahan yang ada di muka bumi ini tidak akan bisa menandingi ya pemerintahan Tuhan. Dia maha tinggi dan tidak ada satu orang pun manusia ya yang bisa setara dengan Ia. Teman-teman yang Kristen bisa baca di dalam Alkitab Yohanes pertama ayat 4, Yohanes pasal pertama ayat yang keempat, pasal ketiga ayat yang ke-16, begitu juga dalam kitab Lukas pada pasal 2 ayat 14, 2 Korintus 5 ayat 19, Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Di situ sudah jelas teman-teman akan mengetahui bahwa Allah itu maha tinggi. Kenapa disebut maha tinggi? Karena perbuatannya ajaib,
dan tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan semua hal yang Tuhan lakukan. Yang kedua teman-teman, tidak dapat dilihat. Kembali lagi bertanya, ya, ada yang sudah pernah melihat Tuhan? Dia tidak dapat dilihat. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita akan berjumpa dengan Tuhan ketika nantinya pada penghakiman terakhir, ketika kita semua manusia diperhadapkan dengan Tuhan, dan ketika satu-satu dipanggil untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya, perbuatannya semasa hidupnya, barulah kita melihat Tuhan. Tetapi tergambar di dalam kitab suci kita masing-masing bahwa Ia penuh dengan kemuliaan, ya, bersinar ya kalau kemuliaan ya teman-teman. Nah, jadi yang dituntut dari Tuhan dalam hal ini bahwa walaupun kita tidak melihat, tetapi kita harus percaya. Ya. Kita tidak melihat, tetapi kita harus percaya. Yang tadi yang pertama, percaya bahwa Dia yang menciptakan kita, dan percaya bahwa Dia mampu melakukan segala perkara yang tidak pernah kita pikirkan. Dia akan mengadakan itu bagi kita. Asalkan yang pertama kita harus percaya. Ya. Lalu yang kedua, ayat ketiga, Allah itu Maha Kudus. Dia tidak pernah melakukan, ya, itu teman-teman bisa baca Imamat pasal 11 ayat 45, 1 Samuel 2 ayat pasal 2 ayat 2, Yesaya 6 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-6. Boleh teman-teman bisa baca di rumah, ya. Dia Maha Kudus. Ketika Dia berinkarnasi menjadi manusia, dalam pelayanannya semasa hidupnya, Dia tidak pernah melakukan. Ketika Dia dicobai sampai ular datang, ya, mendekati. Jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Apa kata Tuhan? Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi kepada kita manusia, dituntut oleh Allah, mari sedikit demi sedikit, mari kita menaruh karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, mari kita lakukan. Memang benar teman-teman bahwa kita itu tidak kudus. Tidak ada manusia yang sempurna ya dalam kekudusan. Tetapi ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup mengejar kekudusan atau kesempurnaan itu, kita masih diberikan kesempatan. Benar ya? Nah, mari kita lebih giat lagi di dalam mempraktekkan semua yang tertulis dalam kitab suci kita. Yang berikutnya yaitu kekal. Artinya bahwa Allah itu tidak akan meninggal seperti kita manusia. Dia kekal dari dulu sampai sekarang dan untuk selama-lamanya Dia tetap ada karena Dia itu kekal. Kalau sudah seperti ini, masih ada alasan kan untuk kita tidak mempercayai? Harusnya kita mempercayai ya. Tapi kadang-kadang kita manusia lebih mempercayai manusia daripada mempercayai Dia. Padahal Dia Allah yang kekal, ya, tidak pernah punah. Lalu yang berikut, Dia Maha Esa. Esa berarti satu. Yang tadi Ibu sudah sampaikan, penyebutan di dalam agama masing-masing itu berbeda, tetapi tujuannya satu. Untuk itu jangan pernah kita melakukan perbedaan di antara sesama kita, apalagi perbedaan agama, itu sangat tidak baik. Karena kita cuma menyembah satu Allah. Demikian cuplikan proses pembelajaran tatap muka yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih.